persiapan sebelum masuk kuliah arsitektur. Halo teman-teman, perkenalin sebelumnya aku adalah Andi. Aku adalah mahasiswa arsitektur semester 3 yang sedang menempuh pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur. Di sini aku nyantai aja. Anggap kita sharing-sharing gitulah. Jadi sesuai judul video, di sini aku akan membahas persiapan sebelum masuk kuliah arsitektur. Di sini ada 4 tips dari aku buat kalian yang masih SMA dan masih bingung untuk nanti kuliahnya mau ambil jurusan apa, dan ada arsitektur di pertimbangan kalian. Mungkin kalian cocok untuk lihat video ini sampai akhir karena itu membantu banget. Karena waktu dulu aku masih SMA itu masih sekolah, aku banyak cari persiapan sebelum masuk arsitektur itu gimana atau apa aja yang harus disiapin, itu masih kurang referensi. Makanya aku kepikiran buat video ini buat ngebantu orang-orang yang dulu kayak aku. Jadi langsung aja. Ntar aku ambil contekan dulu ya. Yang pertama itu tentu alat gambar dan perlengkapan wajib. Yang pertama kalian tuh harus siapin alat gambar dasar. Karena kalian bakal sering banget gambar manual, terutama di semester-semester awal. Untuk aku sendiri tuh manual itu sampai semester 3 ini. Buat semester 4 besok baru aku mulai masuk digital. Sebenarnya di semester 3 itu udah bisa digital, cuma tergantung dosen masing-masing ya. Kalau dosennya minta manual ya kita mau nggak mau harus manual. Kalau dosennya boleh digital ya lebih prefer digital, lebih enak karena juga pasti lebih hemat waktu, dan kalau ada revisi-revisi itu lebih cepet, nggak perlu gambar dari awal lagi ngulang gitu. Lalu kalian harus juga nyiapin kayak pensil, penggaris, kertas buku gambar gitu. Buat pensil sendiri tuh kalian nanti bakal beli pensil yang ketebalan dan ketipisannya itu beda-beda. Karena kita nyesuaiin kebutuhan. Kalau semisal di Dena itu juga ada bagian yang tebel, yang tipis gitu. Kalau yang tipis itu kalian bisa pakai pensil HB gitu. Untuk yang tebel bisa pakai 2B, 5B, atau bahkan 8B. Buat penggaris ini juga sebenarnya nggak perlu bagus-bagus kayak pakai merek Rotring gitu. Ziegel itu sebenarnya udah lebih dari cukup banget. Karena yang penting nggak buat kotor ke kertasnya. Jadi penggaris kalian tuh harus juga sering-sering dibersihin. Kalau aku sendiri biasanya bersihinnya pakai tisu. Jadi misal habis gambar manual itu aku bersihin, atau sebelum gambar juga aku bersihin. Tisunya aku taruh di penggaris terus aku tarik gini. Itu bakal nanti kelihatan kotor penggarisnya. Jadi harus sering-sering dibersihin. Kalau nggak dibersihin itu nanti efeknya ke kertas kalian kotor, dan itu juga bisa mempengaruhi nilai-nilai kalian ke depannya. Lalu berikutnya, selain perlengkapan gambar yang aku sebutin tadi itu, kalian juga harus kalau bisa itu lebih baik menguasai software dasar. Untuk ini aku nggak bakal bahas panjang-panjang ya, tapi ada 3 yang harus kalau bisa itu kalian kuasai. Yang pertama tentu AutoCAD. Jadi kita nanti akan membuat desain atau Dena itu di 2 dimensi itu di AutoCAD. Untuk secara gambar teknis. Nanti kita modeling 3D-nya atau 3 dimensinya itu di SketchUp kebanyakan. Kalau kalian lebih mau advance atau lebih jago lagi, kalian juga bisa belajar Revit. Itu yang paling kepake karena di Revit tuh bisa pakai namanya itu BIM, Business Information Modeling. Itu banyak diperluin sekarang daripada cuma sekedar AutoCAD dan SketchUp. Meskipun kalian nggak jago, seenggaknya tahu dasar-dasarnya itu udah membantu banget kok di perkuliahan nanti kalian kalau udah lewat semester-semester awal atau manualnya itu. Lalu yang ketiga, kalian harus sering-sering mulai lihat bangunan-bangunan, terus cari referensi gitu. Karena kita tuh di industri kreatif, kita harus sering-sering lihat referensi, terus inspirasi, terus kalian juga harus lihat karya-karya arsitek terkenal seperti Zaha Hadid, Frank Lloyd Wright, atau Ridwan Kamil itu dari Indonesia. Lalu kalian juga bisa mulai baca-baca buku arsitektur. Misalnya yang paling sering dipakai itu data arsitek. Jadi di buku itu berisi patokan ukuran dasar buat standar untuk kita para arsitek ketika kita mendesain atau merancang suatu bangunan. Lalu kalau kalian jalan-jalan, kalian juga bisa foto-foto atau cek materialnya ini apa. Foto itu gunanya untuk bisa nambah referensi kita. Jadi misal besok-besok kita butuh referensi atau apa, kita bisa cek lagi di galeri kita. Jadi itu juga bisa menghemat waktu kalau kita ngerjain tugas cari referensi, nggak perlu bingung-bingung. Tapi bisa juga kalian cek di Pinterest atau di Arts Daily. Itu paling banyak dipakai oleh anak-anak yang belajar arsitektur seperti saya.
Lalu yang keempat, jangan lupa siapin mental dan manajemen waktu, karena kuliah arsitektur itu termasuk kuliah yang banyak begadangnya. Bahkan ada pepatah dari saya dan teman-teman saya itu, kalau nggak begadang berarti bukan arsitektur. Karena memang setiap tugas itu, apalagi manual, itu membutuhkan waktu yang lumayan atau bahkan lama untuk pengerjaannya. Apalagi kalau kita sudah pensil, itu kan kadang di drawing pen. Nah itu kalau salah kan kita harus ngulang. Apalagi kan cuma nggak satu gambar, sudah denah kita masih buat potongannya, setelah itu tampaknya dan lain-lain. Itu benar-benar memakan waktu. Jadi benar-benar kita itu bukan penting, tapi kita harus benar-benar bisa manage waktu dan ngontrol diri kita buat ngerjain tugas itu setiap harinya. Karena tugasnya itu benar-benar berkelanjutan. Seminggu ada tugas, terus dikumpulin, ada tugas lagi, dan seterusnya gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada istirahat. Itu baru satu matkul kan. Yang paling lama itu biasanya studio perancangan arsitektur. Karena itu SKS-nya paling besar, kalian harus utamain itu. Buat yang lainnya bisa prioritasnya diturunin dikit. Tapi kalau bisa kalian harus benar-benar selain semuanya, karena itu adalah tanggung jawab kalian ke orang tua kalian, karena mereka udah membiayai kuliah dan kita tugasnya cuma belajar. Jadi benar-benar kita harus bisa manage waktu dan kontrol gimana caranya supaya kita bisa nyelesain semua tugas-tugas itu. Kurang lebih itu tips, atau bukan tips sih, kayak pengalaman aku selama 3 semester belajar di arsitektur. Kira-kira itu yang harus kalian siapin kalau kalian mau masuk ke arsitektur. Buat tips atau lainnya bisa subscribe ya, atau follow aku juga di TikTok. Di TikTok aku biasanya juga share tips-tips penggunaan tools atau lain-lain seputar arsitektur. Kalian juga bisa beli beberapa template untuk AutoCAD di aku supaya kalian ngerjain tugas tuh lebih cepat. Harganya murah aja, karena ya sama mahasiswa arsitektur aku juga paham lah.